Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, coba perhatikan dan rapikan meja dan kursinya, karena Bapak lihat masih tidak lulus kursi dan mejanya ya. Silakan diperbaiki dulu. Kemudian, bagi anak Bapak yang ada sampah di bawah mejanya, silakan diambil, kemudian dibuang ke dalam tong sampah. Kemudian, hari ini siapa yang pikir anak Bapak? Nah ya, silakan buang sampahnya ke tempat sampah terlebih dahulu ya. Sudah, Pak. Ya, makasih. Anak Bapak sudah rapi semuanya? Sudah, Sudah, Pak. Rapi semuanya ya? Sudah. Ya, baik. Silakan ketua kelas siapkan teman-temannya. Devitra ya, silakan ketua kelasnya siapkan teman-temannya. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Devitra sudah memimpin doa dari teman-temannya. Anak apa kabar hari ini? Sehat, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Pak. luar biasa. Ya. Nah, anak-anak Bapak semua, Bapak bertanya ini. Boleh bertanya ya? Boleh, Boleh, Pak. Pak. Nah, kira-kira sebelum pergi sekolah tadi, anak-anak Bapak semua mandi atau sudah sarapan? Sudah, Pak. Mandi, Pak. Sudah Pak. sarapan Belum juga, sarapan, Pak. Sarapan belum, Pak. Ya, ya. Sarapannya Ada belum, yang Pak. sudah mandi, ada yang belum sarapan. Nggak apa-apa ya. Nanti pas keluar main kita sarapan sama-sama. Kemudian, sebelum pergi sekolah tadi ada yang salim dan salam sama orang tuanya. Ada, Pak. Ada, Ayo, Pak. silakan tunjuk tangan siapa saja. Saya, Pak. Saya, Banyak Pak. rupanya ya. Rata-rata semuanya tunjuk tangannya. Jadi anak Bapak, tujuan kita salim dan salam sama orang tua itu adalah untuk mendapatkan doa dari orang tua. Wah. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak Bapak di sekolah mudah mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Bapak guru. Jadi sekali anak Bapak jangan lupa salam dan salim sama orang tua. Nah, selanjutnya Bapak akan absen satu persatu anak Bapak nih. Ya, siapa yang Bapak panggil silakan tunjuk loteng ya. Devitra. Ya, hadir, Pak. Ya. Novia. Hadir, Pak. Ya, Ibu Husna. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Ternyata semua anak Bapak hari ini hadir ya. Sehat semua, tidak ada yang sakit. Baiklah, anak-anak Bapak semua, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu berjudul atau bertema tentang zakat. Namun, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak tanya nih pada anak Bapak semua. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu yang kemarin? Silakan tunjuk tangan. Ya, bagus ya. Ternyata banyak di antara anak Bapak yang belajar di rumah. Ya, buktinya apa? Anak Bapak tahu ya, mengerti pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang beriman kepada Rasul Allah. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang zakat. Nah, materi kita hari ini tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Hadiah. Ya, nah ini dia. Anak Bapak semuanya ya. Silakan diperhatikan, silakan dilihat,
Silakan dibaca. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi ada 5. Nah, yang 5 ini harus ya anak-anak Bapak kuasai ya atau harus hafal. Ya, yang pertama pengertian dari zakat. Yang kedua, golongan orang yang menerima zakat. 3, pembagian zakat. 4, manfaat dari zakat. Dan yang terakhir adalah hikmah dari zakat. Nah, kita langsung saja materi kita yang 4 tentang zakat. Nah, ini kan Bapak, silakan diperhatikan. Bapak jelaskan dulu ya. Zakat ini ya, ada menurut bahasa artinya, ada juga menurut istilah. Nah, bacakan ya, menurut bahasa, zakat berasal dari kata zakah. Yuzaki yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Nah, jadi itulah arti dari zakat menurut bahasa. Nah, kira-kira zakat menurut bahasa ini, ada apa sudah paham? Sudah mengerti apa belum? Silakan ditanya ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah paham dan mengerti tentang zakat menurut bahasa. Yang kedua, zakat menurut istilah. Nah, silakan dibaca. Nah, menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada orang atau golongan tertentu dengan beberapa syarat. Artinya, misalnya anak Bapak punya uang ya. Nah, uangnya itu diberikan kepada orang yang sudah termasuk ke dalam golongan asnaf yang 8. Artinya, zakat ini tidak sembarang orang saja diberikan anak Bapak ya. Ada ketentuannya. Nah, jadi itulah dari zakat menurut bahasa dan istilah. Sebelum kita lanjut, dari pengertian zakat yang 2 ini, masih ada yang ragu? Atau bingung atau tidak mengerti sama sekali? Silakan bertanya. Tidak ada, Pak. Sudah. Devitra sudah paham? Pak. Sudah ya. Bu Loli sudah paham ini tentang zakat? Puji, paham zakat? Sudah. Oke, kita lanjut materi kita selanjutnya ya. Nah, ini dia ya. Materi yang kedua atau pembahasan yang kedua, golongan yang berhak menerima zakat. Nah, ini yang Bapak katakan tadi ya. Zakat itu kita berikan kepada orang yang telah ditentukan. Tidak sembarang orang kita berzakat ya. Jadi, golongan yang berhak menerima zakat ini ada 8 yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, yang pertama bisa anak-anak Bapak perhatikan di layarnya ada itu. Silakan dibaca, dicatat biar nanti tidak lupa ya. Nah, silakan dicatat atau dipahami boleh. Yang pertama, fakir. Ya. Fakir artinya tidak memiliki harta, tidak juga memiliki penghasilan. Itu fakir ya. Kemudian yang kedua miskin. Kita lanjut. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'alaf. Nah ini yang kelima. Orang yang berhak menerima zakat. Al-Qob. Gharim. Fisabilillah. Dan Ibnu Sabil. Kita lanjut. Nah ini dia ya. Pembagian zakat. Nah anak-anak Bapak. Kira-kira siapa yang tahu zakat itu berapa macam? Ya, saya tunjuk tangan. 2 macam, Pak. Dua, Pak. Ya, pintar anak Bapak ya.
Belum Bapak jelaskan sudah tahu anak Bapak ya. Ya, benar ya. Belajar di Jawaban MDA, Pak. teman-teman kami tadi apa, Bu? Nah, jawaban teman-teman anak Bapak tadi betul semua ya. Nah, betul ya, zakat itu terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, kita bahas satu ya anak Bapak semua. Yang pertama zakat fitrah. Nah, silakan dilihat ya, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok. Ya, ingat ya, berupa makanan pokok, beras, jagung, dan gandum. Nah, anak-anak Bapak, zakat fitrah ini adanya di dalam bulan Ramadan loh. Di luar bulan Ramadan, apakah ada? Ada anak Tidak Bapak? ada, Pak. Tidak, Nah, Pak. tidak ada. Pak. Ya, ya. Jadi zakat fitrah ini adanya di bulan Ramadan. Ya, ingat ya, di bulan Dan Ramadan. Nah, kemudian zakat fitrah ini ya besarannya 2,5 liter ya, atau 2,5. Jadi anak Bapak, kalau ada orang tuanya nanti berzakat fitrah, kemudian orang tuanya tidak tahu. Nah, sekarang anak Bapak sudah tahu ya, 2,5. Nah, silakan nanti diberitahukan kepada orang tuanya bahwa zakat fitrah itu 2,5 liter. Kemudian zakat fitrah ini ya, zakat fitrah ini yang ada di dalam keluarga semuanya ya. Misalnya dalam keluarga itu ada 7 orang, ada 5 orang. Nah, yang kelimanya, yang ketujuhnya itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tujuannya apa? Supaya ya membersihkan harta kita, mencukupkan puasa-puasa anak Bapak yang bolong-bolong. Nah, anak Bapak kan ya ada yang puasanya setengah hari, ya. Ada yang penuh, ada yang puasa pagi, sorenya puasa pula. Nah, jadi tujuan zakat fitrah ini adalah untuk memenuhkan atau mensucikan dari ibadah puasa kita. Jadi, itulah anak Bapak pengertian zakat fitrah. Kira-kira, silakan. Kalau masih ada ragu, silakan ditanyakan. Salwindra sudah paham apa zakat fitrah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Bapak lanjut ya kalau sudah paham. Yang kedua, nah ini dia ya. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Nah, ini dia. Silakan anak Bapak perhatikan. Dicatat juga boleh ya. Dibaca juga boleh. Tapi lebih bagus dicatat ya. Supaya nanti anak Bapak bisa menghafalnya di rumah. Nah, silakan ini dia. Pengertian zakat mal atau zakat harta. Yaitu mengeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta, uang, emas, dan sebagainya. Jadi kalau ada orang tuanya, anak Bapak di rumah menyimpan harta misalnya ya. Ada yang 100 juta misalnya. Ya, atau menyimpan emas 100 emas misalnya. Silakan ya, nanti kepada orang tua suruh untuk memberikan zakat malnya. Dah, sampai sini anak-anak apa paham? Apa itu zakat fitrah dan zakat mal? Paham semuanya ya? sudah, Paham Pak. semuanya ya? Paham, Pak. Ya, Pak, paham, Pak. Paham, Pak. Kurang semangat ini ya. Baiklah, kita tepuk semangat dulu ya anak Bapak ya. Ikuti Bapak ya. Ya, Ya, tepuk Pak. semangat. Say, T. Ma. Ma. ya, Ya. semangat. Ya, ya, tepuk tangan kita semua. Ya,
Jadi itulah apa ya pengertian zakat mal dan zakat fitrah. Kita lanjut. Nah, kan ini dia ya. Zakat itu banyak pula nih anak bapak manfaatnya. Ya, ada 7 nih manfaatnya. Jadi zakat itu harus kita laksanakan ini karena ini banyak manfaatnya ini. Ya, silakan anak bapak dicatat ya atau diperhatikan penjelasan bapak ya supaya nanti tidak setengah-setengah memahaminya ya. Bapak jelaskan yang pertama manfaat dari zakat. Satu ada meringankan beban orang lain. Jadi gadang palunya anak bapak. Ya, kita bisa meringankan beban orang lain itu gadang palunya. Ya, jadi jangan sekali-kali anak bapak malas untuk berzakat. Ya, karena membebankan atau meringankan beban orang lain itu banyak pahalanya. Ya. Kemudian yang kedua, membersihkan harta dan jiwa. Ini dia ya. Jadi manfaat zakat itu banyak dan Bapak ada 7 ya. Silakan dicatat. Kalau Bapak sebutkan satu persatu ini agak kesulitan Bapak nih ya. Karena suara Bapak udah srek ini. Dari tadi ngomong saja ya. Oke, kita lanjut ya Bapak ya. Ini baru 4. Nah, ini dia ya. Yang 5, bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang keenam, mengasah sikap saling peduli terhadap sesama. Yang ketujuh atau yang terakhir, terciptanya hubungan kasih sayang antara orang mampu dan tidak mampu. Nah, kemudian anak-anak Bapak kita lanjut saja ya tentang hikmah. Jadi zakat itu ada pula hikmahnya, Bapak ya. Di samping banyak pahalanya, ada juga hikmahnya bagi kita. Ya, terutama bagi orang yang pilih, ya. Bagi yang kiki. Nah, jadi kita harus ini dia, berzakat. Pertama hikmahnya mengikis sifat kikir. Kikir itu pilih anak Bapak. Nyu le ada piti, nyu kecen ndak ada. Nyu sudah kawan-kawannya berinfak, nyu boleh berinfak karena ndak ada. Nah, itu dia ya. Karena dia pilih atau kikir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati. Yang ketiga, mengasah sikap peduli terhadap sesama. Kemudian lanjut menciptakan ketenangan, kemudian menjadi dorongan, dan terakhir menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar umat. Oke, sampai ini ada yang bertanya anak Bapak tentang hikmah zakat? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Berarti sudah paham semuanya ya? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Woi, hebat ya Bapak semuanya ya. Sekali Bapak jelaskan langsung nih tadi, Ma ya. Ya, itu manfaat dari salim dan salam tadi sama orang tuanya itu ya. Jadi mudah mendapatkan pelajaran dalam pembelajaran. Nah, kemudian bagi anak-anak Bapak yang sudah mengerti, yang sudah paham, ya, Bapak akan uji ya. Uji dalam bentuk LKPD. Nah, ini dia ya. Silakan anak-anak Bapak kerjakan LKPD-nya. Ya, Bapak bagikan LKPD-nya ya. Ini kertasnya. Silakan ambil satu persatu ke depan. Nah, silakan ambil satu persatu ke depan ya. LKPD-nya. Silakan di sana. Di LKPD itu ada apa saja yang akan dijawab dan dikerjakan. Silakan dites. Bapak kasih waktunya berapa ya kira-kira ya? 5 menit bisa selesai? Bisa, Pak. Pak. Bisa anak Bapak 5 menit? Bisa, Pak. Pintar. Silakan dikerjakan ya. 5 menit ya. Ya, Pak. Iya. Dah. Sekarang kumpulkan Bapak LKP-nya. Bapak akan periksa apakah Bapak sudah paham atau sudah mengerti dengan materi ini. Ya. Bapak periksa dulu ya.
sebentar ya. Nah, dari hasil LPD ini sudah Bapak nilai, sudah Bapak periksa. Rata-rata anak Bapak semuanya sudah paham dan sudah mengerti dengan zakat, pembagian zakat, macam-macam zakat dan manfaat dari zakat itu sendiri. Nah, setelah LKPD, nah kita akan lanjut lagi anak Bapak semuanya ya. Pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok ini tidak Bapak tunjuk ya. Anak-anak Bapak cukup berhitung 1 sampai 6 saja. Ya. Nah, Bapak kan bahas ini, berarti 2. Jadi nomor yang ganjil itu 1 kelompok ya. Kemudian nomor yang genap, nah masuk kelompoknya. Nah, cepat-cepat ya, silakan. Oh ya. Nah, ini dia ya. Sudah tersusun rapi semuanya. Kelompok 1 ada Datul Salwindra, Loli Sartika. Kelompok 2 ada Fitra Nora. Kelompok 3 ada Fuji Novia dan Sylvia. Nah, dalam tugas kelompok ini silakan anak-anak Bapak kaitkan materi kita zakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dikaitkan materinya ya. Nanti kita diskusikan sama-sama. Dah, silakan. Sudah siap? Akan kumpulkan. Ya, silakan tampil ya. Kelompok 1 dulu ya. Mohon maaf Pak Sat. Pak Sat sudah ada hampir 20 menit, sudah lebih dari 20 menit. Mohon di stop lagi, Pak, kita akan selanjutnya. Iya, ini hampir selesai Pak ya. Nah, iya Pak. Jadi, anak-anak Bapak semua, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa anak-anak Bapak paham dan laksanakan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, silakan ketua kelas memimpin doanya. Tanda kita sudah selesai belajar ya. Silakan Devitra pimpin doanya. Oke, Pak. Alhamdulillah pelajaran kita sudah berakhir. Marilah teman-teman untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih Devitra. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih segala perhatian. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak